bagaimana jalannya Nabi ini. Yuk sama-sama kita ikuti terus ya sampai selesai. Baik itu nikmat iman, Islam, umur, serta kesempatan lainnya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang penuh berkah, yaitu peringatan Syamiran Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dari yang salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ayah Haram Bapak Adi Aziz SPDI, yang kami hormati Kepala Desa Manila yaitu Bapak Muklisin SPD, yang kami hormati Ketua BKR yaitu Bapak Yuda Imam Rofi, yang kami hormati PLC Kepala Dusun 4A Bapak Sutresno SH, yang kami hormati Kepala Dusun 4 Bapak Dimas Sanjaya SPD GM, yang kami hormati Kepala Lingkungan 25 Bapak Alfarobi Nasution, yang kami hormati Ketua Remaja Masjid Al-Mutakin yaitu Abang dari Ridwan Ar-Rahman, dan yang kami hormati Bapak Ibu para undangan sekalian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja izinkan kami berdua sebagai protokol acara, yaitu saya Nisa Indriani dan saya Sasmita Kirana untuk membaca susunan acara pada malam hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran serta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Abang dan Adinda Syifa. 3. Penampilan tarian salam dari anak-anak TK Islam Jain Al-Bahar, asuhan dari Ibu Haja Jaini Abni SPDI. 4. Acara hadroh dari pesantren Darul Mafazah. 5. Kata sambutan dari Ketua Remaja Masjid yaitu Abang dari Ridwan Ar-Rahman. 6. Salawat dari anak-anak TK Islam Zain Al-Bahar, asuhan dari Ibu Haja Zaini Abni SPDI. 7. Kata sambutan dari Ketua BKM yaitu Bapak Yuda Imam Rofiq. 8. Kata sambutan dari Kepala Desa Manunggal yaitu Bapak Muklisin. Selanjutnya acara kedua yaitu acara pembacaan ayat suci Al-Quran serta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Abang dan Nadif dan Adinda Syifa. Kepada Abang dan Nadif dan Adinda Syifa kami persilahkan dengan segala hormat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad
Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di antara Isra Mi'raj di Masjid Al-Muqaddim. Yang terhormat Al-Ustaz Al-Biazi SPDI, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bapak Muklisin, yang terhormat Bapak Ketua BKN Bapak Ridho Imam Taufik, yang terhormat Kepala Dusun 4A Bapak Sutri, yang terhormat Kepala Dusun 4 Bapak Dimas Penjaya, yang terhormat Kepala Lingkungan 25 Bapak Alvarobi Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafasa Amira, saya dari Perkantin Al-Bahar. Perkenalkan, nama saya Prema Depsi Yasama, saya dari Perkantin Al-Bahar. Perkenalkan, nama saya Asia Surya Musna dari Perkantin Al-Bahar. Jamaah, oh jamaah. Boleh kami berpantun? Bapak jangan berbicara. Bangun dengan warung makanan. Jika kita orang di mana, dokter ada di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sekalian, kali ini pidato saya membahas tentang salat yang 5 waktu, dimulai dari isya subuh, zuhur, asar dan maghrib. Orang yang salat akan masuk surga dan orang yang tidak salat akan masuk neraka. Teman-teman mau masuk surga? Makanya kerjakanlah sholat. Saya menyanyikan lagu tentang sholat, boleh? Isya subuh, zuhur, asar, maghrib, salat yang 5 waktu. Isya subuh, zuhur, asar, maghrib, salat yang 5 waktu. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ladies and gentlemen, this time I'm going to talk about prayer. Every Muslim and Muslimat is obliged to commit the 5 daily prayers. There are Isya, Subuh, Zuhur, Asar, and Maghrib. If you do that, you will be heaven, but if you don't, you will be in hell. My friend, do you want to be in heaven? Yes. Just do the prayer now. I want to sing a song about prayer. Maya sing a song. Okay. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, the 5 daily and to do. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, the 5 daily and to do. Just you will get the reward, but if you don't, you will get the same. Just you will get the reward, but if you don't, you will get the same. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mutabanti yaumata ni asyola, kutiba ala kulli muslimi wa muslimah khamsu sholatil fardhi wa hiya isya, subuh, zuhur, asar, wa maghrib. Man aqama sholata dakhala jannah wa man la yaqumu biha dakhala an-nar. Ashabi asharina dakhala jannah. Bidzalika aqimul shalah, uridu lana nasida anis shalah, kami turun. Naam. Isya subuh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi aliman syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Orang tengah dia. wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Mau dia nggak mau. Al-Ustaz Arbi Ayis FDI, alhamdulillah sudah bersama-sama kita. Saya Ustaz. Iya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Manunggal, Bapak Muklisin. Saya berterima kasih sedemikian rupa kesibukan beliau, Bapak Kepala Desa kita hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa kita ini tetap dalam lindungan Allah, diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan tugas-tugas negara. Alhamdulillah. Bapak Kepala Dusun 4, Bapak Dimas Sanjaya, yang saya hormati, Bapak Pelaksana Tugas Kepala Dusun 4A, Bapak Sutris Syarnas, alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Kepala Lingkungan 25 yang sangat jarang katanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan saudara, tidak lupa bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, yang mana hingga saat ini kita tetap dalam limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah, tentunya dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salawat dan salam balas diakan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat, yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, insya Allah kita mendapatkan pertolongan nanti di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, orang-orang tua kami, adinda-adinda kami, dan tidak lupa, maaf tadi kelewatan, tentunya anak-anak kami remaja Masjid Al-Mutakin yang sudah sedemikian rupa mengadakan acara ini, sehingga acara ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan juga tidak lupa kepada abangda-abangda kami, Bang Dedi, Bang Rudi Amri, Mas yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan, membimbing adik-adiknya, membimbing anak-anak kita, sehingga dalam perjalanan waktu mengadakan acara ini, alhamdulillah kita bisa ngomong sukses. Amin. Karena lewat dari prediksi ini orangnya sekitar 5.000 ini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, melalui perjalanan Isra Mi'raj ini, marilah peringatan ini kita semua dapat memetik daripada tema yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita semua mendapat tugas yaitu sholat 5 waktu. Untuk itu mari kita semua bersama, yang khususnya laki-laki kita dapat sholat dengan berjamaah di masjid, kita makmurkan masjid. Untuk itu, dan juga kami dari Badan Kemakmuran Masjid Al-Mutakin, mewakili daripada seluruh pekerja
seluruh pegawai yang dibentuk sedemikian rupa, mengaturkan ribuan terima kasih kepada para donatur, para jamaah, dan tidak lupa masyarakat Dusun 4 dan Dusun 4A dan lingkungan 25 yang telah menyumbangkan sedikit atau banyak hartanya untuk mensukseskan acara ini. Dan juga kami dari Badan Kemakmuran Masjid Al-Mutakin memberitahukan bahwasanya kalau tahun-tahun kemarin kami pengurus sudah menginjak tahun yang ketiga untuk mengurus masjid ini, dan tahun yang kedua kemarin kami wacanakan perlu renovasi, perlu mengkaji untuk merenovasi masjid kita. Untuk itu insya Allah dengan bantuan dan doa daripada bapak-bapak dan jamaah sekalian, insya Allah tahun ini kita yakin akan kita renovasi. Untuk itu mari, kalau ada orang bilang uangnya harta kita nggak bisa kita bawa mati, itu salah. Kalau harta bapak-bapak dan ibu-ibu akan kita bawa mati nantinya, titipkan ke masjid, nanti kita ambil di sana di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini baru setengah 10. Jawab salamnya nggak semangat. Ya, ini perlu juga dikasih pantun dulu biar semangat. Ya Pak Ketua, ya. Pergi ke pasar membeli obat, rasa obat pahit sekali. Menjawab salam kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahdi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amaba. Pertama yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Arbi Aziz SPDI yang hadir bersama kita jauh-jauh dari Batangkuis. Ustaz, ini desa Manunggal Ustaz. Kalau yang nggak tahu ini pinggirnya ini Marelan atau Helvetia, tapi ini Manunggal. Ini perlu saya kenalkan, kadang-kadang orang selalu salah. Kalau nggak Marelan, Helvetia, Manunggal hilang. Kita udah kehilangan satu tol, banyak dari Marelan, nggak apa-apa. Kemudian yang saya hormati Abangda Bapak Ketua BKN Masjid Al-Mutakin, ini luar biasa Bangda ini. Bang Yuda ini sosok yang memang perlu kita contoh semangatnya, kejujurannya, dan istiqomahnya. Saya sangat salut dengan Abangda ini karena terus terang saya percaya sama beliau, tapi ya karena belum jodoh ya, jadi beliau masih koma, belum titik, tapi mengharapkan masih ada waktu Bangda. Kami sebenarnya menginginkan beliau ini adalah kami calonkan sebagai ketua koperasi desa Merah Putih, tapi beliau masih berpikir ya. Tapi Bangda, ibadah itu bukan hanya kita di masjid saja, bukan sholat saja, pekerjaan apapun kalau ada kebaikan untuk masyarakat itu ibadah. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak Dusun 4 dan Dusun 4A, kemudian Abang kita Keping Kelurahan Tanjung Mulia, Keping 25, kemudian kepada
bapak-bapak dan orang tua kami, tokoh masyarakat, ibu-ibu sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya banggakan. Kemudian yang saya sangat cintai, anak-anak kami remaja Masjid Al-Mustaqim yang pada malam hari ini sebagai ketua panitia pelaksana acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Bapak-bapak, orang tua kami, saudara-saudara sekalian, pada hari ini Dusun Ampa dan 4A di Masjid Al-Mustaqim ini melaksanakan acara Isra Mi'raj. Kami sebagai pemerintah sangat mendukung dan mengapresiasi, khususnya pada Bapak Ketua BKM, sehingga acara ini bisa terlaksana. Anak-anak kita ini kalau memang BKM-nya selalu menyatu dan selalu peduli dengan anak-anak remajanya, insya Allah apapun yang dikerjakan ini nampak sukses dan ramai. Inilah yang harus kita tingkatkan lagi untuk mencegah hal-hal yang negatif yang selama ini sangat memprihatinkan di sekeliling kita. Oleh sebab itu kami mengharapkan kepada kita semua, khususnya pengurus masjid di sini, mari kita rangkul anak-anak remaja kita. Kepada anak-anak kami, tolong ajak kawannya lagi untuk bergabung di masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah pada kita semua. Kemudian daripada itu kami tadi mendengar dari Bapak Ketua BKM, ya ini tahun yang ketiga. Tahun yang pertama masih perkenalan, kedua rencana, ketiga action. Insya Allah ya apa yang telah dipapangkan di sini kita akan melaksanakan pembangunan renovasi masjid ini. Yakinlah kalau kita membangun rumah Allah, Allah tidak akan diam. Di mana-mana nggak ada rumah Allah itu terbengkalai, karena Allah pasti akan membantu. Yakin dengan ucapan Bismillah di bawah kepemimpinan Abang David, insya Allah ini akan selesai. Kemudian daripada itu, Bapak dan Ibu sekalian, ini tentang masalah program pemerintah desa ya. Kami selalu mengingatkan, kita ini sekarang ini yang dituntut adalah masalah data kependudukan ya, apalagi background pemimpin kita itu adalah orang kesehatan. Makanya kami mengharapkan kepada ibu-ibu sekalian, tolonglah bantu kami dalam melaksanakan tugas, terutama masalah identitas. Kalau kakaknya ya, kakak dan KTP harus ada sama warga manunggal. Kalau nggak ada, jangan cerita masalah dana ya, jangan cerita masalah dana. Kalau nggak punya KTP sama kakak, terutama kakak yang belum barcode, tolong jumpai Pak Kadus, supaya nanti suatu saat kita bermasalah, contohnya sakit, kami yang nggak bingung. Ini kadang-kadang warga nggak peduli, maaf katanya masih warna hijau, tiba-tiba dia tuh warna hijau itu nggak online, belum online, karena program Pak Gubernur pun sudah ada UHC ya, itu yaitu berobat pakai KTP saja bisa kalau dalam keadaan darurat. Makanya kita harus punya KTP lah sama kakak ya. Harapan kami kepada ibu-ibu sekalian, kalau memang nanti warga yang betul-betul susah, yang memang perlu dibantu Pak Kadus, saya titip sama Pak Kadus, warga saya, sampaikan nama kita. Pak Kadus nggak perlu mengeluarkan biaya, kita gratiskan ya. Yang kedua ini tentang masalah program gerakan peduli anak yatim. Alhamdulillah kita sudah mempunyai anak asuh di pesantren 2 orang, di sekolah umum 4 orang. Di pesantren semalam baru kita masukkan ke pesantren anak yatim piatu, kita biayai semua. Kemudian di sekolah kelas anak yatim piatu itu SD sama SMP kita gratiskan. Itu uangnya dari mana? Itu uangnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang diberikan oleh Pak Kadus melalui kotak infak.
Tadi bisa disampaikan oleh Bapak Ketua BKN, harta itu nggak dibawa mati, salah. Ya, tapi kalau harta yang disimpan di rumah itu nggak dibawa mati. Ya, kalau bapaknya mati, mamanya yang seneng kawin lagi. Ya, kalau mamanya yang meninggal, bapaknya yang seneng, bapaknya kawin lagi. Makanya berlomba-lombalah bapak dan ibu uangnya diinfakkan. Ya, biar bapak marah, dapat belanja diinfakkan separuh, belanja separuh. Begitu juga bapak-bapak berlomba-lomba, bapak kerja hasilnya jangan dikasihkan ibu semua, permisi sama ibu diinfakkan. Itulah harta yang sebenarnya nanti yang akan menolong kita. Apalagi kita akan melaksanakan pembangunan masjid ini. Ya, insya Allah ini akan kita hidup berkah. Yakinlah, nggak ada orang yang bersedekah itu akan miskin. Ya, kalau cerita sejarah, sebenarnya saya menceritakan sejarah saya, kenapa saya bisa jadi kepala desa. Nggak ada mimpi, nggak ada apa, saya main kepala desa tahap pertama nggak pakai uang. Memang pakai uang, cuma nggak seperti yang lain-lain. Apalagi di Jawa kita dengar sampai ratusan juta, kita cuma 35 juta aja. Lebih besar syukurannya 75 juta. Kenapa? Tadi itu kita selalu banyak sedekah. Ini anak-anak mana? Sporing semua orang dulu. Padahal aku sediakan hadiah untuk orang ini lah. Oh, muncul lagi dah dia. Coba anak-anak mana anak-anak sini. Nah, sini duduk di sini, duduk di depan. Di situ jangan di pentas, di situ cari tempat, duduk yang rapi, duduk yang diam. Dapat kuis sporing nih. Nah, duduk. Mana lagi? Ayo, ramekan. Terus, masuk, 86, pangku-pangkuan aja nggak apa-apa. Lain kan enteng-entengnya kalian. Udah? Siap? Tengok sini. Ini Ustadz siapkan hadiah di dompet. Kemudian BKN siapkan kado di plastik. Ini untuk siapa Ustadz? Untuk anak-anak yang duduknya rapi, jilbabnya rapi. Neneknya pun ikut merapikan jilbab. Nenek enggak lah nek, anak-anak ini aja. Yang selama Ustadz ceramah nggak ribut-ribut, bisa? Coba kita tes dulu. Kalau Ustadz panggil anak-anak, jawabnya saya Ustadz, oke? Anak-anak yang kuat, anak-anak. Malam ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Anak-anak sayang apa enggak sama Nabi Muhammad? Cinta apa enggak sama Nabi Muhammad? Anak-anak nih Bu, jujur ini mana ada nokohnya, ya kan? Karena masih polos. Dan orang ini tahu kalau jujur masuk surga. Kalau nokoh masuk neraka, mau masuk neraka. Tadi pagi sholat subuh enggak kata paten. Yang penting jujur, ya jujur aja nggak apa-apa. Ini yang paling jujur Ustaz kasih cepek kalian. Tapi jujur ya, karena kalau jujur masuk surga, kalau nokoh masuk neraka. Mau masuk neraka. Bapakmu sholat subuh enggak? Nak siapa nih Wak? Enggak, kata itu. Kau buka kartu aja kau, pulang nak sepak sama bapakmu. Habis sholat subuh, sholat pate, bisa. Langsung malam. Isrok, bukan Isya. Ada sholat isrok. Dah, anak-anak tengok sini.
Ustadz biasanya kalau ceramah ada anak-anak yang mondar-mandir, ada anak-anak yang reco, ada anak-anak yang ribut, Ustadz setrap di depan. Malam ini ada 3 orang Ustadz tandai. Hati-hatilah kau, satu nggak pakai peci. Udah masuk tengok-tengokan kalian, Ustadz tanda mukanya. Tapi siapa yang paling rapi, paling disiplin? Cair. Ya, dalam hitungan 3 detik semua anak-anak gak ada suara lagi. 1, 2, 3. Memang mata duitan orang. Kalau kena